Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Haris Munarif dari Forum News Network. Rumor politik paling hangat dalam beberapa hari ini adalah spekulasi kemungkinan putra bontot Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep yang sekarang menjadi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia itu akan maju pada Pilgub Jakarta. Apa posisinya? Kalau semula kan diduga dia akan dipasangkan dengan Budi Satriojiwandono, ini politisi Partai Gerindra yang juga keponakan dari Presiden terpilih Prabowo Subianto. Budi Satrio menjadi calon gubernurnya, sementara Kaisang itu akan menjadi calon wakil gubernurnya. Tapi belakangan kan kita tahu Budi Satriojiwandono menyatakan dia sudah mendapat arahan dari pamannya, yakni Prabowo Subianto, bahwa dia diminta untuk meneruskan perjuangan, meneruskan tugas-tugasnya di parlemen, di DPR, karena dia terpilih menjadi anggota DPR. Jadi dipastikan Budi Satrio tidak akan maju pada Pilgub DKI Jakarta. Nah, dengan pernyataan dari atau penegasan dari Budi Satrio itu kemudian banyak sekali yang menduga-duga bahwa sesungguhnya Kaisang bukan disiapkan sebagai calon wakil gubernur, tetapi dia justru itu diproyeksikan untuk posisi yang lebih tinggi menjadi calon gubernur Jakarta. Saya kira ini tidak terlalu mengejutkan karena ini adalah bagian dari skenario besar Jokowi untuk membangun dinasti di Indonesia. Gibran sudah dapat posisi sebagai wakil presiden, sekarang jadi wakil presiden terpilih. Bobi, sang menantu, itu sudah dapat tiket untuk maju ke Pilgub Sumatera Utara, bahkan mendapat penugasan dari Golkar, kendati kemudian dia malah memilih menjadi kader Gerindra. Nah, tinggal si bontot, ya, Kaisang Pangarep kan kemarin dia ini ditugaskan menjadi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, tetapi PSI seperti kita ketahui gagal masuk ke parlemennya. Artinya kan Kaisang ya sekarang itu perlu mainan baru, dan mainannya ini ya tidak main-main, yakni posisi di DKI Jakarta. Spekulasi seperti itu ya sekarang sedang berkembang menyusul keputusan dari Mahkamah Agung yang memungkinkan Kaisang untuk maju pada Pilgub DKI Jakarta, kendati usianya nanti pada saat pelaksanaan Pilkada serentak tanggal 27 November 2024 itu belum genap 30 tahun. Tetapi Kaisang yang lahir tanggal 25 Desember tahun 1994 itu, kalau berdasarkan putusan Mahkamah Agung, itu dipastikan dia akan bisa menjadi gubernur atau wakil gubernur kalau dia terpilih, karena berdasarkan keputusan Mahkamah Agung itu sekarang bukan pada saat pendaftaran tetapi pada saat akan pelantikan. Padahal kalau kita lihat jadwal dari KPU untuk Pilkada serentak itu rekapitulasinya itu akan dilaksanakan pada tanggal 16 Desember. Jadi dipastikan itu saya kira pada pelantikannya, meskipun belum ada jadwalnya, ya ini Kaisang akan sudah cukup umur 30 tahun. Ini polanya persis seperti lolosnya Gibran ketika dia mau maju sebagai calon wakil presiden. Umurnya belum cukup, tapi kemudian melalui pamannya di Mahkamah Konstitusi aturannya diubah dan dia bisa lolos. Jadi ya tidak berlebihan kalau ada menyebutnya ini semacam dejavu. Dejavu buat orang yang yang tidak terlibat langsung dalam skenario besarnya, tapi buat Jokowi dan keluarganya dan timnya yang membuat skenario besar untuk membangun dinasti, ya bukan dejavu, ini memang sesuatu yang sudah direncanakan. Oke, sekarang ini pertanyaannya, kalau kemudian Kaisang itu betul akan maju menjadi calon gubernur Jakarta, partai apa yang mengusungnya? Karena partainya Kaisang ini, Partai Solidaritas Indonesia, kendati tidak lolos di parlemen, tetapi ini di DPRD mereka itu mendapatkan 8 kursi. Sementara hitung-hitungannya semacam itu. Jadi punya modal lah Kaisang untuk maju sebagai calon gubernur di DKI Jakarta. Cuman persoalannya kan sekarang ini kalau berdasarkan hitung-hitungan itu kan perolehan suara mereka ini tidak cukup untuk memenuhi syarat, karena total anggota DPR di Jakarta itu 106
kursi ya. Kalau kemudian syarat untuk mengajukan pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur itu setidaknya dia harus memiliki 20% kursi atau 25% suara, ya suara total suaranya itu. Jadi kalau kita mengambil jumlah kursi saja itu, kalau kemudian total 106 kursi itu setidaknya diperlukan 21 koma sekian. Lalu kita bulatkan saja 22 kursi ya untuk bisa mengusung seorang partai politik atau gabungan partai politik itu bisa mengusung pasangan gubernur dan pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur. Artinya PSI itu kalau mau mengusung Kaisang ya mau tidak mau dia harus berkoalisi. Nah, koalisinya siapa? Ya siapa lagi kalau bukan partai partai yang tergabung dalam koalisi 02. Dalam hal ini tentu kita sebut sekarang ini sementara yang asli dulu ya. Yang asli itu ada Golkar, ada Gerindra, ada eh, eh, PAN dan kemudian ada Demokrat. Dengan partai mana kemungkinan Kaisang atau PSI ini akan berkoalisi? Nah, sementara kan ini partai-partai lain itu di koalisi 02 juga sudah punya calon masing-masing. Misalnya Golkar itu sebelumnya menyebut-nyebut nama Ridwan Kamil, ini mantan gubernur Jawa Barat itu digadang-gadang akan menjadi calon gubernur untuk Jakarta atau Jawa Barat. Tapi ada beberapa nama lain juga. Gerindra sebenarnya juga sudah punya sejumlah nama ya, antara lain nama yang disebut itu ya tadi Budi Jiwandono, tapi Budi Jiwandono kita coret. Ada juga keponakan dari Prabowo Subianto di situ Rahayu Saraswati. Ini masuk juga dalam daftar, juga termasuk nama mantan wakil gubernur DKI dari Partai Gerindra yakni yang sekarang menjadi ketua DPD 1 Gerindra untuk Jakarta, Ahmad Riza Patria, ini juga masuk sebagai kandidatnya. Nah, kalau kemudian dipasangkan dengan Kaisang misalnya Gerindra, ya mereka ini mesti kalau kemudian Kaisangnya jadi gubernur ya mereka mesti mengalah gitu ya. Nah, bagaimana dengan PAN? PAN saya kira ini kalau mau dipasangkan dengan Kaisang tidak ada masalah. Kenapa? Karena PAN kan sejak awal itu sudah menjagokan putra dari Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan yakni Zita Anjani yang sekarang ini menjadi Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta sebagai calon Wakil Gubernur. Targetnya seperti itu ya. PAN ini khusus mengincar wakil. Waktu Pilpres kemarin dia juga menyiapkan Erick Thohir sebagai wakilnya dari Prabowo, tapi kan kemudian kalah karena kehadirannya Gibran. Nah, kemudian yang kita belum tahu itu Demokrat ya, siapa yang akan dicalonkan. Tetapi saya kira kita mesti menghitung jumlah kursi ya untuk kemungkinan atau possibility-nya siapa yang akan mengusung Gibran ini, dan pasti yang akan jadi sasaran yang pertama atau ya target pertama adalah partai-partai koalisi 02. Nah, saya kira ini bisa menjadi menjadi semacam dilema atau buah simalakama bagi partai-partai politik di 02 yang kemudian mereka ingin mengincar jabatan sebagai gubernur. Kecuali kalau Kaisang misalnya jadi wakil gubernurnya seperti skema sebelumnya berpasangan dengan Budi Satrio Jiwandono, ya itu tidak ada masalah. Tapi kalau kemudian Kaisang targetnya menjadi gubernur itu saya kira itu yang jadi masalah. Mari kita hitung-hitung dari sisi kursinya ya, kursi di DPRD. Kalau kita lihat dari jumlah kursi DPRD dari partai koalisi 02 itu Gerindra itu 14 kursi, kemudian Golkar 10 kursi, Partai Amanat Nasional 10 kursi dan Demokrat 8 kursi. Jadi yang paling mungkin memang ini kita lihat kalau dari sisi kecukupan jumlah kursi dan juga syarat untuk bisa mengajukan calon gubernur dan wakil gubernur yang terdiri dari partai politik atau gabungan partai politik, maka sebenarnya PSI itu cukup berkoalisi dengan Gerindra, karena Gerindra punya 14 kursi dan PSI punya 8 kursi. Jadi total 22 kursi cukup itu ya. Cuman pertanyaannya Gerindra apakah akan bersedia misalnya ternyata Kaisang yang digadang-gadang menjadi gubernurnya dan kemudian siapapun kandidat yang diusung oleh
Gerindra itu akan menjadi wakilnya. Kalau sebaliknya misalnya Kaisang yang bersedia menjadi wakil dan kandidat dari Gerindra yang menjadi gubernur, saya kira itu persoalannya mudah diatur begitu ya. Dan tapi saya kira kalau toh kemudian nantinya itu Pak Jokowi misalnya tetap menginginkan Kaisang sebagai gubernur dan kader Gerindra sebagai wakilnya, saya kira buat Pak Prabowo juga sulit untuk menolak. Ini dilema ini dilema pertama yang akan dihadapi oleh Pak Prabowo. Karena berbeda dengan partai-partai lain, misalnya seperti Golkar 10 kursi, kemudian PAN 10 kursi dan Demokrat 8 kursi. Ya mereka ini tidak bisa sendirian berkoalisi dengan PSI. Setidaknya mereka perlu 3 partai untuk berkoalisi dengan PSI, baru itu mereka bisa mengusung calon gubernur dan calon wakil gubernur. Nah, apakah misalnya Demokrat dengan PAN, kemudian atau Golkar bersama PAN, atau ke tiga-tiganya Golkar, PAN, dan Demokrat gabung jadi satu. Nah, tinggal hitung-hitungan siapa yang menjadi wakilnya. Karena seperti PAN misalnya, kan PAN nggak terlalu tinggi. Dia minta anaknya Zulkifli Hasan sebagai calon wakil gubernur. Tapi kalau hanya dengan PAN saja tidak cukup, karena PAN kan hanya punya 10 kursi, dan PSI 8 kursi, jadi hanya 18 kursi. Jadi itu saya kira dilema pertama buat partai-partai dari pengusung Prabowo Gibran atau koalisi 02 kalau mereka nanti diminta untuk mengusung Kaisang sebagai calon gubernur DKI Jakarta. Dilema kedua saya kira ini potensi untuk apakah Kaisang itu bisa memenangkan Pilgub DKI Jakarta, apakah soal elektabilitas dia itu cukup untuk mendongkrak itu. Tentu mesti Anda bisa sebut gampang itu kan nanti ada mesin politik kekuasaan, karena kan nanti yang jadi presiden bukan lagi Pak Jokowi, karena ini kan pilkada serentak tanggal 27 November Pak Jokowi itu sudah lengser. Tapi kan ada Prabowo dan Gibran yang menjadi kelanjutan dari rezim menguasai Jokowi, dan Jokowi saya kira karena masih dekat jaraknya masih bisa cawe-cawe begitu ya. Tapi mari kita hitung secara peta dan juga potensi dari Kaisang. Kaisang sendiri ini kan setidaknya berbeda lah kalau dibandingkan dengan Gibran. Gibran meskipun juga dia disebut terlalu muda dan masih tidak punya pengalaman, tapi setidaknya dia pernah menjadi wali kota Solo. Walaupun sebenarnya wali kota Solo yang hanya 2 tahun lebih itu ya tidak cukup memadai untuk menjadi seorang wakil presiden. Ini negara gede banget loh ya. Dan kemudian kalau tiba-tiba dia yang harus menjadi presiden karena ada problem pada Pak Prabowo, kan kita bisa bayangkan seperti apa negara ini dipimpin oleh Gibran yang tidak punya pengalaman yang cukup memadai memimpin negara. Sementara bagi warga Jakarta juga saya kira juga jadi persoalan serius. Kenapa? Karena Kaisang ini kan tidak punya pengalaman sama sekali di bidang pemerintahan, dan di partai politik sebenarnya dia juga tidak punya pengalaman, karena kita tahu kan dia ditunjuk menjadi ketua umum PSI itu hanya 2 hari setelah dia menjadi kader partai setelah mendapat KTA. Sebelumnya sama sekali tidak punya pengalaman, bahkan waktu itu baik Kaisang maupun Gibran menyatakan mereka tidak tertarik untuk masuk ke dunia politik, mereka memilih untuk bisnis. Tiba-tiba dua-duanya sekarang masuk ke politik dan mengincar jabatan yang enggak karu-karuan tingginya, enggak tanggung-tanggung tingginya. Satu wakil presiden, yang satu kemudian ini gubernur atau wakil gubernur. Jadi saya kira ini akan jadi PR buat partai-partai menjadi dilema, apakah ini tidak merugikan buat mereka nanti kalau mengusung Kaisang gitu sebagai gubernur atau sebagai wakil gubernur. Nah, yang berikutnya ini persoalan peta dukungan ya. Kalau kita menghitung suara dari PSI kan, PSI itu secara nasional itu tidak sampai 4%, hanya 2,8%, dan kemudian DKI Jakarta dia lumayan dapat 8 kursi. Dan itu kan bisa menggambarkan sebesar apa sih faktor Gibran itu bisa mendongkrak perolehan kursi dari PSI. PSI ini ingat loh, sudah di endorse habis-habisan oleh Pak Jokowi, dibantu oleh aparat penegak hukum waktu pemasangan balihonya dan sebagainya. Dan kemudian di posisi sebagai ketua umumnya anak Jokowi ternyata tidak mendongkrak suara PSI. Jadi artinya sebenarnya kita bisa melihat juga bahwa kotil efek dari Kaisang ini kecil ya. Kalau kotilnya kecil ya berarti kan dia sendiri elektabilitasnya dia juga rendah. Jadi ini dari sisi Kaisangnya. Tapi kalau dari sisi peta Pilpres 2024 kemarin, benar pasangan Prabowo Gibran itu menang di DKI Jakarta ya.
Tapi selisihnya nggak terlalu banyak, 38.000 suara selisihnya dengan Anies Baswedan. Pada waktu itu Anies Baswedan memperoleh 41,06%, kemudian pasangan Prabowo Gibran itu memperoleh 41,67%, sementara pasangan dari Ganjar dengan Mahfud itu memperoleh 17,6%. Jadi petanya, kalau peta oposisi, artinya digabungkan antara Anies dan Ganjar, itu makanya mereka itu Anies Caimin dan Ganjar Mahfud, maksud saya itu lebih dari 50% mereka. Jadi oposisi tetap lebih unggul di Jakarta gitu. Nah, tetapi tentu kalau soal namanya pilkada itu faktor kandidat itu sangat menentukan. Jadi Kaisang ini saya kira mungkin kalau dari sisi elektabilitas dia tidak cukup kuat untuk bertanding dengan kandidat-kandidat lain. Katakanlah misalnya kan ini partai-partai lain, Golkar misalnya mencalonkan Ridwan Kamil misalnya begitu. Terus kemudian nanti Demokrat kita tidak tahu mencalonkan siapa. Nah, tetapi saya kira kalau seperti Golkar, kalau nantinya Kaisang maju bisa diminta untuk ikut mendukung atau setidaknya jangan mencalonkan kandidat yang cukup kuat yang bisa mengalahkan Kaisang. Tapi kalau kemudian partai oposisi dalam hal ini PDIP dan PKS misalnya mereka kemudian berkoalisi mengusung kandidat lain yang cukup populer, apakah itu kan sekarang muncul nama misalnya Anies Baswedan atau Andika Perkasa dan juga ada Sudirman Said, apakah Kaisang ini bisa bersaing dengan mereka? Nasdem misalnya kendati nantinya dia akan bergabung dalam koalisi 02 seperti halnya juga PKB juga sudah mengelus-elus calon internal sendiri seperti yang muncul adalah namanya Ahmad Sahroni ini bendahara umum dari partai Nasdem, dan dia menyatakan bahwa lewat unggahan akun Instagramnya beberapa waktu yang lalu dia menyatakan bahwa siapapun yang akan maju pada pilkada Jakarta dia tidak takut gitu. Bahkan termasuk nama Kaisang. Kemudian tapi kemudian dia menambahkan tanda tanya apakah Kaisang akan maju. Ini diunggah oleh Sahroni itu pada tanggal 25 Mei 2024. Jadi beberapa hari lalu sebelum ada keputusan Mahkamah Agung. Apakah ini sebenarnya Sahroni juga sudah dapat bocoran bahwa kemungkinan Kaisang itu kan maju di DKI Jakarta dan itu diloloskan oleh Mahkamah Agung. Nah, ini yang sangat sangat menarik ya. Jadi saya kira ini memang tidak semata-mata persoalan apakah Kaisang atau bukan, tapi ada soal kalkulasi peluang menang atau tidaknya bagi partai-partai politik yang terutama yang ada di koalisi 02. Karena apa? Karena masa iya sih mereka pasti mereka akan berpikir masa kita terus ngalah terus dengan keluarga Jokowi. Kemarin dengan Gibran kita sudah ngalahkan Golkar, misalnya Erlangga Hartarto tidak jadi wakil presiden karena harus memberi kesempatan pada Gibran. Kemudian PAN juga pada waktu itu yang menggadang-gadang Erick Thohir ternyata juga harus minggir. Masa sekali ini mereka harus minggir lagi. Jadi itulah dilema dari partai-partai koalisi 02 berkaitan dengan putusan Mahkamah Agung yang memungkinkan Kaisang Pangarep putra bontot dari Pak Jokowi itu untuk maju pada Pilgub DKI pada Pilgub Jakarta tahun 2024 ini. Saya Aris Munarif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.